Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Fabrina Priscilia Putri, NIM 2341598 dari kelas manajemen 4E. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah saya buat dan saya pelajari, yaitu dengan judul manajemen kas. Apa sih kas itu? Kas dapat diartikan sebagai nilai uang kontan yang ada dalam perusahaan beserta pos-pos lain yang dalam waktu dekat dapat diuangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan finansial yang mempunyai sifat paling tinggi likuiditasnya. Kas merupakan aktiva yang paling lancar dan mempunyai kedudukan sentral dalam menjaga kelancaran operasi perusahaan. Jumlah kas yang berlebihan akan menyerap dana modal kerja yang mahal sehingga menaikkan beban tetap perusahaan. Kekurangan kas dapat mengakibatkan tidak terbayarnya kewajiban perusahaan seperti hutang gaji, bunga bank, hutang dagang, dan sebagainya. Akibatnya, selanjutnya akan menurunkan produktivitas kerja serta merugikan nama baik perusahaan di mata para pemasok. Nah, yang selanjutnya itu tujuan manajemen kas. Secara umum, tujuan manajemen kas ialah untuk dapat mempertimbangkan risiko dana imbalan hasil supaya terjadi keseimbangan antara memiliki terlalu banyak atau juga terlalu sedikit. Bila kas yang diinvestasikan tersebut terlalu sedikit, maka hal tersebut kemudian akan mengurangi kesempatan untuk bisa mendapatkan bagi hasil yang lebih baik yang lebih tinggi di masa berikutnya. Namun, bila kas yang diinvestasikan tersebut terlalu banyak, maka akan terjadi suatu cash insolvency. Jika kas perusahaan tersebut cukup, maka kemampuan perusahaan di dalam memenuhi pengeluaran yang diperlukan sebuah perusahaan juga akan naik. Nah, kita masuk ke budget kas. Budget kas adalah estimasi terhadap posisi kas pada periode tertentu. Penyusunan budget kas sangat diperlukan karena akan diketahui kapan perusahaan dalam keadaan defisit kas atau kekurangan kas. Sehingga perusahaan mengusahakan kas untuk menutup defisit tersebut. Begitu pula dalam keadaan surplus atau kelebihan kas karena operasi perusahaan, sehingga uang kas dapat digunakan pada kegiatan yang lebih menguntungkan. Anggaran kas bertujuan untuk pengendalian kas perusahaan, yang merupakan aspek penting bagi manajer keuangan sebagai alat utama untuk peramalan keuangan jangka pendek. Apabila anggaran kas ini digunakan secara tepat, maka dapat menunjukkan jumlah dana yang dibutuhkan, kapan terjadinya defisit anggaran, sehingga manajer keuangan dapat mengantisipasi dengan merencanakan pinjaman untuk menutup defisit tersebut. Adapun manajemen kas itu mencakup dua. Yang pertama itu likuiditas dan yang kedua itu earning. Likuiditas. Manajemen tentu harus sadar dalam menjaga likuiditas serta jumlah kas yang harus ada di dalam perusahaan. Yang kedua, earning. Tiap-tiap pengeluaran perusahaan tersebut mempunyai tujuan yang yakni untuk dapat atau bisa memperoleh kemungkinan hasil yang juga lebih besar daripada kas yang dipakai dan dikeluarkan. Serta juga manajemen tersebut harus menjamin pembayaran yang dilakukan dengan secara ekonomis. Nah, kita masuk ke sumber kas. Yang pertama, hasil transaksi perdagangan yang di dalamnya juga piutang. Yang kedua, penjualan aktiva. Yang ketiga, tanda bukti pada hutang seperti wesel, obligasi, atau juga hutang bank. Yang keempat, terdapat tambahan modal dari pemilik perusahaan. Yang kelima, pendapatan kas dari pembagian pembayaran sewa seperti saham, hadiah, atau juga pajak periode sebelumnya. Yang terakhir, pendapatan dari luar usaha seperti halnya bunga. Selanjutnya, aspek manajemen kas. Administrasi kas harian. Apa sih administrasi kas harian itu? Tata tertib administrasi penerimaan dan juga pengeluaran kas serta saldo akhir kas sampai bisa dibuat laporan kas yang up to date, yang bisa atau dapat memberi informasi mengenai struktur penerimaan, pengeluaran, serta juga saldo akhir kas di saat dibutuhkan. Informasi kas arus kas tersebut mempunyai atau memiliki fungsi untuk dapat atau bisa menilai kemampuan perusahaan di dalam menghasilkan kas, serta juga memungkinkan penggunanya itu di dalam mengembangkan model untuk penilaian dan juga perbandingan nilai sekarang dari arus masa depan semua perusahaan.
Nah, selanjutnya komponen manajemen kas. Komponen manajemen kas. 1. Manajemen kas terdiri dari beberapa komponen penting. Yang pertama, perencanaan kas. Ini adalah langkah awal dalam manajemen kas, di mana perusahaan merencanakan arus kas yang diharapkan masuk dan keluar selama periode tertentu. Perencanaan ini biasanya dilakukan dengan membuat anggaran kas. Yang kedua, pengendalian kas. Setelah perencanaan, perusahaan perlu mengendalikan penggunaan kas. Ini melibatkan pengawasan terhadap pengeluaran dan penerimaan kas untuk memastikan bahwa tidak ada pemborosan. Dan yang ketiga, analisis kas. Melakukan analisis terhadap laporan arus kas untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. Ini membantu dalam pengembalian keputusan yang lebih baik terkait dengan pengeluaran kas. Saya kira cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga teman-teman mengerti. Terima kasih.